wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam UINSA Surabaya. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya di sini akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu pengertian malaikat. Malaikat adalah utusan Allah yang patuh dan tunduk, mengemban semua amanat Allah yang diberikan kepadanya. Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan merupakan makhluk gaib yang bertugas sebagai perantara antara Tuhan dan alam nyata. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat selalu mengawasi kita dimanapun itu, meskipun kita tidak dapat melihat keberadaan mereka, tapi kita wajib beriman kepada malaikat, karena merupakan landasan agama yang terdapat di rukun iman dan terdapat juga di surah Al-Baqarah ayat 96, yaitu Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin, yang artinya barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat mendoakan orang yang beriman supaya diampuni dosanya. Yang keempat, malaikat selalu melaksanakan perintah Allah tanpa lelah. Yang kelima, malaikat tidak pernah melakukan maksiat. Dan yang keenam, malaikat suci dari hawa nafsu seperti lapar, sakit, makan, tidur, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu yakin akan pertolongan Allah. Yang kedua, menghindarkan manusia dari perbuatan buruk atau tercela. Yang ketiga, keimanan manusia tidak akan sempurna jika tidak beriman kepada malaikat. Yang keempat, membuat manusia agar berhati-hati ketika melakukan suatu kegiatan. Yang kelima, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Allah menegaskan tentang malaikat Jibril dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan surat An-Nahl ayat 102. Yang berbunyi Nazala bihi ruhul amin, yang artinya yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193. Yang kedua yaitu Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin, yang artinya katakanlah malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Malaikat Jibril tidak hanya menyampaikan wahyu kepada Rasul, tetapi juga mengajarkan agama melalui Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat beliau. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki dan menurunkan hujan serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Keberadaan malaikat Mikail tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 98 yang berbunyi Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin, yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet saat hari kiamat. Nama malaikat Israfil tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, hanya tugasnya saja,
yakni meniup trompet saat hari kiamat, yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 68, yang berbunyi, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Al-Quran tidak menyebutkan nama malaikat Israel, namun tugasnya malaikat Israel yaitu mencabut nyawa. Dan tercantum dalam surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un, yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk menyambut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Yang kelima yaitu malaikat mungkar yang bertugas menyanyai orang di dalam kubur yang berbuat baik. Dan yang keenam malaikat nakir yang bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat baik. Yang ketujuh, malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Keberadaan malaikat raqib dan atid tercantum dalam surat Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Para malaikat raqib dan atid berada di sisi kanan dan kiri manusia. Mereka mengetahui bisikan hati manusia dan mencatat gerak-gerik serta aktivitasnya. Niat yang baik akan dicatat meski belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Nama malaikat Malik dan tugasnya ada di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 77 yang berbunyi, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, yang artinya, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba-hamba Allah yang masuk ke dalamnya. Dia sangat ramah dan mempersilahkan orang yang masuk di dalam surga. Dan tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Dan selanjutnya yaitu lebih mulia mana malaikat dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya dari makhluk yang lain. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 31-33, Allah memberi penjelasan bahwa Nabi Adam lebih tinggi derajatnya dari para malaikat dengan memberi contoh langsung kepada Nabi Adam dan malaikat. Menyuruh Nabi Adam dan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Namun apa yang terjadi? Malaikat tidak bisa menjawab. Dan Allah menyuruh Nabi Adam untuk memberitahu nama-nama benda tersebut kepada malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu lagi Maha bijaksana. Dan dijelaskan juga pada surat Al-Baqarah ayat 33 yang berbunyi, Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun,
yang artinya, bukankah telah aku katakan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui rahasia semua langit dan bumi, dan lebih aku ketahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dari itu kita dapat mengetahui bahwa manusia makhluk yang mulia, sehingga Allah memerintahkan kepada semua makhluk untuk bersujud kepada manusia. Bahkan, malaikat makhluk Allah yang tidak pernah melakukan yang dilarang oleh Allah dan selalu mengagungkannya dan memuji kebesarannya juga disuruh untuk bersujud saking mulianya kita. Bahkan, di ayat yang lain Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Dari penjelasan tersebut, apakah kita masih ragu akan nikmat yang Allah berikan? Bukannya kita diberi akal untuk bisa berpikir dan mensyukuri apa yang terjadi, karena semua yang ada di langit dan di bumi sudah diatur oleh Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.